Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke alur ceritanya, bagi kalian yang baru bergabung dan ketinggalan part sebelumnya, silahkan cek di playlistnya ya. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Melanjutkan cerita sebelumnya, di saat orang itu bersedia memilih Luhao, semua orang pun terdiam dan terkejut. Bahkan tetua Huang sampai memalingkan wajahnya untuk melihat orang tersebut. Setelah tersadar dari lamunannya, tetua Huang mengatakan keberatannya. Dia meneriaki orang tersebut yang bernama Mo Feifan dan menanyakan kenapa puncak Taiyuan Peng melanggar tradisi untuk tidak menerima murid baru hari ini. Huang Yu menegaskan bahwa dia melarang Mo Feifan menerima murid baru untuk puncak Taiyuan Peng. Mo Feifan yang mendengar hal tersebut dia mendengus, lalu bertanya, memang apa hak tetua Huang? Seraya mengeluarkan auranya, dan itu membuat tetua Huang terintimidasi, sehingga membuatnya berlutut akibat tekanan tersebut. Dalam hati tetua Huang dia mengutuk, karena ki domain yang dikeluarkan Mo Feifan sangat kuat. Tetua Huang pun ragu, apa Mo Feifan sebenarnya bukan sampah? Para penonton yang melihat itu mereka terkejut. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi, sehingga tetua Huang berlutut ke sampah Mo Feifan dan bertanya kenapa tetua Mo sangat arogan. Lalu ada salah satu murid bertanya, apa mereka tidak tahu? Dia pun menjelaskan bahwa tetua Mo pernah menjadi murid pribadi ketua sekte dan baru pergi ke puncak Taiyuan Peng setelah menjadi cacat, dan menurut senioritas, Huang Yu masih berada di bawahnya. Setelah tetua Mo membungkam tetua Huang, dia bertanya, apa Luhao bersedia bergabung dengan puncak Taiyuan Peng-nya? Di sisi Huang Yu, dia berpikir bahkan jika Luhao mau menerimanya, Taiyuan Peng itu terkenal sebagai puncak sampah. Dia menganggap bahwa tidak ada orang idiot yang akan mau bergabung dengan orang cacat seperti tetua Mo. Di sisi Luhao, dia tersenyum. Dia pikir kebanyakan puncak itu cerah dan bersih. Namun dia sadar sekarang dengan tidak adanya puncak yang mau menerimanya. Dan itu membuat Luhao bisa melihat wajah naib dari puncak-puncak tersebut. Luhao pun sudah memutuskan dan menangkupkan tangannya, seraya berkata bahwa dia bersedia karena senior Mo membantunya saat dirinya terisolasi dan tak berdaya, dan menegaskan bahwa dia, Luhao, tidak punya alasan untuk menolak. Dengan pernyataan tersebut membuat tetua Huang terkejut. Dia menatap Luhao dan menggertakkan giginya. Begitu juga dengan para penonton. Apa mereka tidak salah dengar? Seorang pendatang baru terkuat, Luhao, ternyata menerima undangan dari Taiyuan Peng yang dianggap puncak sampah. Mereka merasa Luhao sedang menghancurkan masa depannya sendiri. Lalu tetua Mo berkata bahwa semua orang sudah mendengar, dan mulai sekarang Luhao milik puncak Taiyuan Peng. Lalu memperingati semua orang untuk para anjing, berhati-hatilah untuk tidak asal menggigit. Tetua Huang mengepalkan tangannya. Dia mengutuk. Dia tidak akan menyangka bahwa tetua Mo berani menerima Luhao di hadapannya. Dia merasa akan jauh lebih sulit untuk membereskan Luhao di masa depan. Tapi puncak Taiyuan Peng adalah sekte dalam yang paling buruk. Dia akan melihat akan menjadi sampah macam apa Luhao di masa depan. Lalu Sin berpindah di puncak Taiyuan Peng. Di dalam sebuah bangunan, terlihat tetua Mo yang berdiri dengan seorang pria tua yang duduk di sampingnya, yang adalah master dari Taiyuan Peng, yang bernama Xiang Wentian. Master Xiang bertanya, kau dipilih oleh Mo Feifan untuk bergabung dengan puncak Taiyuan Peng sebagai murid baru. Luhao pun berlutut dan memberi hormat dan membenarkan hal tersebut. Dan mulai sekarang dia yang bernama Luhao akan menjadi murid dari Master Xiang. Di saat tersebut juga Luhao pun mengingat bahwa Gu Chen berulang kali menyarankannya untuk jangan memilih puncak Taiyuan Peng. Namun Luhao tak menyangka dia masih saja bergabung dengan Taiyuan Peng. Namun dia merasa
memiliki dukungan dari sekte rasanya bagus juga. Dan bahkan meski itu puncak Tayun Peng, dia merasa itu tidak menjadi masalah. Lalu Lu Hao dengan semangat bertanya, apa yang harus dia fokuskan dalam kultivasi? Setelah bergabung dengan puncak Tayun Peng, apa dia harus dengan rajin berlatih teknik True Transmission-nya Master Xiang? Tanya Lu Hao. Master Xiang pun mendengus dan mengatakan bahwa Lu Hao banyak berpikir. Seraya menjatuhkan sebuah cangkul di depan Lu Hao. Itu membuat Lu Hao bertanya-tanya akan maksud Master Xiang tersebut. Lalu Master Xiang menyuruh Lu Hao berkultivasi di ladang. Tetua Mo pun menghela napasnya dan berkata, akhirnya itu tidak lagi menjadi tugasku. Lu Hao yang mendengar hal tersebut jelas dibuat terkejut. Lalu keesokan harinya, terlihat cangkul yang sedang diayunkan ke tanah. Ya, itulah yang sedang Lu Hao lakukan di ladang. Lu Hao bergumam dia merasa masuk ke sekte dalam dia pikir akan berjaya. Dan dia tidak menyangka dia akan bertani. Dia merasa ini lebih buruk daripada berada di sekte luar. Namun Lu Hao memahami setelah menjadi murid dalam. Dia mempelajari tentang sistem eksklusif untuk murid dalam. Yang dimana murid dalam bisa mengumpulkan poin kontribusi dengan menyelesaikan beberapa tugas dari sekte. Misalnya dia yang sekarang bertani untuk puncak Tayun Peng. Dia bisa mengumpulkan 10 poin kontribusi. Lu Hao membayangkan saat dia punya cukup poin kontribusi, dia bisa menukarnya dengan teknik yang ada di perpustakaan sekte dan hal lainnya. Tapi satu teknik biasanya bernilai beberapa ribu poin kontribusi. Lu Hao tak tahu berapa lama dia bisa mengumpulkan poin kontribusi sebanyak itu. Di saat Lu Hao istirahat, dia dikejutkan dengan suara seseorang yang menanyakan dirinya, apa kau Lu Hao, murid sekte dalam yang baru? Terlihat ada 3 orang murid yang menghampiri Lu Hao. Seraya berjalan menghampiri Lu Hao, salah satu dari 3 orang itu dengan menyuruhnya untuk memberikan poin kontribusinya pada mereka. Karena mereka adalah murid senior di sekte dalam. Karena jika tidak, dia mengancam Lu Hao akan mematahkan kaki Lu Hao. Lu Hao yang mendengar itu dia sedikit merasa terhibur. Dia bertanya, apa mereka para senior mencoba merebut poin kontribusi dari murid baru? Lu Hao pun bergumam. Dia sadar bahwa sekte mengizinkan muridnya merampas poin kontribusi dari murid lain. Pemimpin dari 3 orang itu pun membenarkan dan mengatakan bahwa Lu Hao cuma sedikit lebih kuat daripada murid sampah di sekte luar. Seraya mencabut pedangnya dan menerjang untuk memberikan serangan sambil berkata bahwa sekali Lu Hao masuk ke sekte dalam, mereka akan memberitahukan jikalau Lu Hao tidak lebih dari seorang sampah. Terlihat Lu Hao yang juga mengayunkan tinjunya dengan serangan tersebut. Murid sombong itu terpental terkena serangan telak dari Lu Hao. Lu Hao dengan senyum psikopatnya dia meminta maaf dan dia menginginkan angpau dari para murid tersebut. Lu Hao pun melangkahkan kakinya menghampiri para murid tersebut dan berkata pada para seniornya itu bahwa dia datang untuk mengumpulkan uang. Para murid senior itu pun terhuyung mundur dan mengatakan bahwa mereka sepertinya salah memilih mangsa. Dan beberapa saat setelahnya, para murid itu pun sudah tergeletak tak berdaya. Lu Hao menghitung hasil jarahannya dan berterima kasih pada seniornya itu atas hadiahnya. Dalam hati Lu Hao, dia tidak menyangka dia bisa mendapatkan 4.000 poin kontribusi dalam sekejap. Dan dengan itu semua, Lu Hao bisa pergi ke perpustakaan untuk menukarnya dengan teknik bela diri saat ini juga. Sin berpindah di perpustakaan akademi dalam. Di dalamnya banyak berjejer teknik bela diri. Lu Hao bergumam setelah melihat-lihat. Karena semua teknik di perpustakaan harganya sekitar 40.000 sampai 50.000 poin kontribusi. Lu Hao merasa teknik-teknik itu terlalu mahal. Dia pun menghela napas karena awalnya dia ingin mendapatkan teknik bela diri tentang tubuh. Dan sekarang sepertinya dia lebih baik pergi dan merampas dari para senior jahat itu.
dan memaksa mereka menyerahkan poin kontribusi mereka. Namun Lu Hao terkejut karena ada suara yang bergema di benaknya yang mengatakan di sana ada teknik bela diri tentang teknik tubuh. Lu Hao pun bergumam. Dia tidak asing dengan suara tersebut dan tahu bahwa suara tersebut berasal dari dalam Miao Guang Holy Master, yaitu suara dari Fiery Master. Jadi kita akan panggil Fiery Master dengan sebutan Fiery saja ya guys. Fiery pun membenarkan dan dia bisa melihat ke luar dunia melalui Holy Mirror. Lalu Lu Hao bertanya, jika begitu, lalu kenapa Fiery tidak muncul saat dia dalam bahaya sebelumnya? Fiery menjawab bahwa dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Fiery menjelaskan bahwa dia tidak bisa terus-menerus memperhatikannya. Dia pun menyuruh Lu Hao pergi ke arah yang ditujukan Fiery dan mendapatkan teknik yang bernama Phoenix Point Sky. Lalu menjelaskan bahwa meski itu teknik Rang Yellow, tetapi itu bukan teknik bela diri biasa. Beberapa saat kemudian, Lu Hao pun menyerahkan teknik itu pada penjaga perpustakaan untuk ditukar. Penjaga itu pun menganggap Lu Hao sudah gila dan menanyakan kembali, apa Lu Hao yakin mau menukarkannya dengan buku sampah ini? Lu Hao hanya tersenyum dan mengatakan karena bagaimanapun, poin kontribusi yang dia miliki hanya cukup untuk menukar teknik tersebut. Penjaga tersebut pun berkomentar bahwa anak muda zaman sekarang memang tidak sabaran. Jika itu dia akan memilih untuk menabung selama beberapa tahun lagi daripada menukarnya untuk sampah tersebut. Dalam hati Lu Hao terkejut karena teknik itu dianggap sampah dan dia malah merasa dapat harta karun. Setelah keluar dari perpustakaan, Lu Hao bertanya pada Fiery, rahasia apa yang dimiliki teknik Phoenix Point Sky tersebut? Fiery pun menjelaskan, seniman bela diri warrior dibagi menjadi 4 level. Dari yang paling tinggi yaitu Heaven, Earth, Mystery, dan Yellow. Dengan masing-masing memiliki 3 tingkatan. Seniman bela diri rank Heaven bisa menghancurkan langit dan bumi. Meski rank Yellow adalah yang terendah, bukan berarti semua seniman bela diri rank Yellow itu tidak berguna. Dan hal spesial dari teknik Phoenix Point Sky ini adalah merupakan teknik bela diri yang ranknya bisa meningkat. Dan ini bisa berevolusi dari rank Yellow ke rank Heaven. Teknik Phoenix Point Sky adalah teknik tubuh yang digunakan untuk meningkatkan kecepatan. Fiery juga mengingatkan, selama Lu Hao punya cukup base score sebagai energi, maka teknik ini bisa menyerapnya dan berevolusi. Di tahap awal, ini bisa meningkatkan kecepatan 100 kali lipat, dan saat berevolusi sepenuhnya, ini bisa terbang dengan kecepatan ekstrim, bisa dibandingkan dengan teknik rank bumi. Setelah menjelaskan semuanya, Fiery pun mengatakan bahwa dia akan melanjutkan tidurnya dan meminta Lu Hao berlatih dengan baik. Lu Hao pun mengerti. Lalu setelahnya Lu Hao dikejutkan dengan pemandangan di depannya, di mana ada 2 pria yang Lu Hao kenali dan seorang murid perempuan, yang dimana murid perempuan tersebut bernama Fang Yun. Pria di depannya bertanya pada Fang Yun, apa dia benar-benar menolak cintanya? Ya, 2 orang pria itu adalah Lu Zhan dan Luo. Lu Zhan melanjutkan dengan mengancam. Lu Zhan menganggap Fang Yun lumayan cantik dan menyarankan Fang Yun untuk segera menerima cintanya. Luo membenarkan bahwa keluarga Lu mereka tidak mudah untuk disinggung. Fang Yun yang diancam hanya mendengus dan bertanya apa Lu Zhan layak. Dia juga menegaskan bahwa dia Fang Yun tidak akan memilih pria berdasarkan latar belakang pria tersebut. Dia juga mengingatkan bahwa dia sudah menyukai seseorang, yaitu Lu Hao, yang berdiri melawan asasin dari Killer Temple, dan bertanya pada mereka apa mereka punya keberanian dan rasa keadilan seperti Lu Hao. Lu Hao yang mendengar percakapan tersebut pun seketika menjatuhkan teknik yang dipegangnya.